Oke, sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan subscribe dan juga tombol loncengnya. Dukung terus channel ini. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MG Mahfuz Daily Vlog. Oke teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman semua, di video kali ini saya mau membahas sedikit atau mereview sebuah smartphone yang baru-baru ini keluar, yaitu smartphone yang menggunakan baterai jumbo 6000 mAh. Dia mempunyai 3 setup kamera dan memakai Helio G35 dari chipset MediaTek. Smartphone apakah itu? Ya, ini dia smartphone-nya. Ini adalah smartphone Realme C12. Bagaimana yuk pembahasannya? Ayo lanjut, kita langsung aja untuk ngebahas dari segi desainnya. Oke teman-teman semua, untuk dari segi desainnya sendiri, smartphone ini itu belakangnya dilapisi dengan polikarbonat yang punya gradasi warna biru tua, biru muda seperti itu. Di belakangnya ini dia punya 3 setup kamera, yaitu kamera utamanya 13 megapiksel, kamera kedua yaitu kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensornya 5 megapiksel teman-teman semua ya. Dia di belakangnya ini ada fingerprintnya juga. Lalu di bagian sisi samping sebelah sini tuannya ada tombol power dan tombol volume up and down teman-teman semua. Kita lihat dari sisi bawahnya itu dia ada speaker, lalu ada mic dan ada 3,5 mm jack audio, dan ada juga micro USB untuk chargernya. Dia belum menggunakan USB Type-C ya teman-teman semua. Oh ya, untuk charger smartphone ini itu dia masih menggunakan yang charger Realme yang standar, yaitu 10 watt, yaitu 5 volt 2 ampere saja. Jadi lumayan lama untuk ngecas smartphone dengan baterai besar ini. Dia membutuhkan waktu 3,5 jam untuk bisa penuh. Tapi itu nggak jadi masalah kalau sebenarnya kita ngecas sambil ditinggal tidur. Pagi-pagi sudah penuh. Oke teman-teman, lanjut ke bagian atasnya. Ini dia nggak ada apa-apa. Terus di bagian sini dia ada slot untuk kartu, yaitu slot micro SD. Dan di sini dia sudah tidak hybrid ya. Maksudnya dia bisa menggunakan kalian bisa menambahkan memori eksternalnya di sini tanpa harus mengorbankan dual SIM card, micro SIM card kalian semua, ya teman-teman. Lalu di layarnya, dari segi layarnya ini smartphone ini memang masih seperti kebanyakan smartphone biasa. Layarnya masih beresolusi 720p saja, yaitu HD plus saja, belum Full HD plus. Jadi ya cukup baik dengan bentang layarnya yang 6,5 inch dan juga resolusinya yang masih HD plus saja. Sudah cukup karena desainnya itu melebar, yaitu 20:9 ya. Maksudnya memanjang. Jadi tidak terkesan pikselnya itu tidak terlalu terlihat ya teman-teman semua. Ya, untuk dari skor Antutunya sendiri, smartphone ini mendapatkan hasil seperti ini. Dia mendapatkan hasil 105 ribuan ya teman-teman semua ya, masih cukup banget dan cukup oke untuk smartphone yang di harga 1 jutaan dengan RAM 3 dan internal 32 GB masih menembus angka 100 ribuan. Itu udah cukup banget. Tapi apakah skor Antutu bisa jadi patokan untuk bermain game? Belum tentu. Belum tentu juga, tapi ya tinggal kita lihat aja. Saya juga sudah coba untuk bermain game PUBG di smartphone ini teman-teman ya. Untuk bermain game PUBG-nya dia masih enak banget.
dan bisa juga tembus di FPS yang lumayan, dan bisa masuk di dengan settingan grafis yaitu medium ya. Medium, dia balance medium aja, bisa di settingan maksimalnya balance medium dan smooth medium. Oke, nggak masalah. Tapi bagaimana sih di experience pengalaman bermainnya, masih playable atau enggak? Kita main aja, langsung kita cek yuk. Kita coba untuk tes main PUBG. Oke, di PUBG M di smartphone ini hanya bisa di smooth, medium, terus balance medium, dan belum bisa HD. Oke, nggak apa-apa. Lagi pula dia juga menggunakan MediaTek Helio G35 ya, seri gaming juga, tapi mungkin seri rendahnya. Saya nggak ngerti kenapa. Oke, sekarang kita main aja di balance medium ya teman-teman ya. Langsung aja kita coba main. Oke. Ada musuh nih, ada musuh. Oke, tinggal tembak-tembakin aja musuhnya. Kita dapat senjata. Gameplaynya masih enak ya, masih ya lumayan lah, nggak ada nggak ada frame drop ya, belum ada sih ya, patah-patah dikit lah, frame drop dikit banget, tapi masih playable, masih asik untuk dimainin. Dan juga kekurangannya hanya di grafisnya aja ya, grafisnya yang seperti kartun kayak gini, jadi kurang banget gitu, grafisnya kurang, kerasanya ya kurang nyata, kurang real gitu ya, kurang 3D. Tapi udah lumayan banget lah, cukup oke untuk main PUBG di game ini. Yang penting masih asik ya, masih asik dimaininnya di gamenya. Ini agak pucat gambarnya ya, mungkin karena saya turunnya di rumput-rumput ilalang yang kering-kering kayak gini. Tapi sebenarnya nggak segitunya, maksudnya masih enak banget dimainin ya. Untuk smartphone dengan baterai besar, dia masih asik diajak main game, ini lumayan ya. Dengan skor Antutu masih di atas 100.000, itu udah lumayan banget. Oke, ya begitulah tadi untuk tes main PUBG-nya. Dengan bermain PUBG di smartphone ini hanya RAM 3 dan internal 32 GB, memang tidak sekencang Realme C3, tapi dengan baterai yang ditawarkan, baterai besar yang ditawarkan, yaitu baterainya 6000 mAh, dia bisa banget untuk kalian bisa lihat banget di sini, baterainya bisa tahan sampai segini ya teman-teman semua, bener-bener luar biasa. Lalu bagaimana untuk fotografinya dengan setup 3 kamera belakang dan 1 kamera depan, apakah cukup baik atau tidak, dan apakah benar-benar smartphone ini benar-benar bisa memanjakan kalian yang senang dengan fotografi namun dengan budget yang minim. Oke teman-teman semua, kita cek langsung aja. Ini adalah contoh-contoh dari foto dan video yang sudah saya ambil menggunakan Realme C12. Kalian bisa langsung lihat aja dan kalian bisa langsung nilai sendiri. Let's go teman-teman semua. Oke teman-teman, ini adalah hasil perekaman video kamera depan dari Realme C12. Kalian bisa nilai sendiri gimana hasil videonya, kestabilannya, dan suaranya kayak gimana. Ini saya menghadap ke matahari, kalian bisa lihat. Yang pasti terang ya, pasti terang dan jelas gambarnya karena saya menghadap matahari. Tapi kalau saya membelakangi matahari kayak gini, kalau di layar sih gelap ya, mukanya jadi gelap. Oke, itu hasil dari kamera depannya. Saya switch ke kamera belakang. Nah, ini adalah hasil rekaman kamera belakang dari Realme C12, dimana hasilnya kalian bisa nilai sendiri untuk suaranya, hasil dari suaranya, dan juga kestabilan gambar, dynamic range. Ini awannya
Bagus banget ya, biru. Kalian bisa lihat. Untuk saturasi warnanya juga kalian bisa nilai sendiri teman-teman semua. Oke. Oke, itu tadi adalah hasil dari foto-foto dan videonya dari smartphone ini teman-teman semuanya. Kalian bisa nilai sendiri bagaimana smartphone ini oke atau tidak. Lalu untuk sensor-sensornya di smartphone ini udah lengkap sekali sensornya, kecuali sensor suhu dan sensor barometer ya, karena dia memang tidak anti air atau tidak tahan terhadap tekanan air. Tapi sensor-sensor yang lainnya cukup bagus. Dia ada sensor accelerometer, sensor cahaya, sensor proximity, dan juga gyroscope. Walaupun gyroscope-nya masih sebatas hanya virtual saja, belum hardware. Tapi untuk kalian yang suka dengan virtual reality, itu sudah bisa di smartphone ini, karena dia bisa menggunakan gyroscope, karena ada sensor gyroscope-nya. Oke teman-teman, itulah tadi review singkat atau review kita tentang smartphone ini, smartphone Realme C12. Bagaimana menurut kalian smartphone Realme C12 ini? Kalian bisa nilai dan komen di kolom komentar aja ya. Menurut saya di kesimpulannya yaitu smartphone ini dengan harga yang hanya 1,7 jutaan aja, kalian bisa dapat smartphone dengan baterai, daya tahan baterai yang cukup lama, baterai besar yaitu 6000 mAh. Kalian bisa mendapatkan setup 3 kamera. Di kamera belakangnya ini yang benar-benar masih bisa diandalkan. Dengan fitur chroma busnya yang dipunya, jadi bisa membuat sebuah foto itu agak sedikit lebih gonjreng dan lebih enak untuk dipandang gitu teman-teman ya. Dan juga jangan lupa juga dia menggunakan chipset MediaTek Helio G35, dan chipset ini cukup irit daya dan juga cukup baik untuk menopang kalian bermain game atau hanya scroll IG dan Facebook, sosial media lainnya juga. Ya, smartphone ini benar-benar cukup mumpuni. Hanya mungkin bobotnya yang berat aja, yang mungkin agak sulit untuk kalian karena nggak nyaman untuk lama-lama dipegang, tapi cukup solid terasanya seperti itu karena dia bobotnya berat. Namun di kantong agak sedikit kebesaran, mungkin kalau kalian bawa tas lebih nyaman. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah nonton videonya. Kesimpulannya, smartphone ini betul-betul worth it dan saya rekomendasikan untuk kalian semua. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subrek karena subscribe itu gratis teman-teman semua. Dukung terus channel ini untuk lebih berkembang lagi, dan juga jangan lupa tekan like dan share ke seluruh teman-teman kalian semua. Semoga video ini tetap bermanfaat untuk kalian semua. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.